Jadi, kita mengambil buku dari judulnya Politik Hukum dan Kebijakan Publik yang ditulis oleh Profesor Dr. M. Sholih Lubis SH yang diterbitkan di Medan Februari 2014, penerbit dari CV Mandiri Maju. Jadi, kami akan mereview buku yang berjudul Politik Hukum dan Kebijakan Publik. Bab 1, buku ini mengulas dasar-dasar negara dimulai dengan hubungan antar politik, hukum, dan kebijakan publik. Bab 1 menyimpulkan bahwa politik hukum adalah roh atau arah dasar negara dalam membuat hukum, sementara kebijakan publik adalah pelaksanaan nyata dari arah tersebut untuk menyelesaikan masalah masyarakat seperti regulasi atau program pemerintah. Keduanya saling memengaruhi. Politik hukum memberi kerangka dan kebijakan publik mewujudkan nilai-nilai politik hukum dan praktik sehari-hari. Bab 2 dan bab 3 membahas peran krusial hukum dalam pembangunan. Bab 2 menjelaskan bahwa hukum dan penegakannya adalah penentu utama keberhasilan kebijaksanaan publik, karena hukum memberikan aturan dan budaya hukum. Kebijakan yang sudah dirancang dengan baik akan gagal apabila jika ada tumpang tindih, aturan, dan korupsi. Bab 3 menyimpulkan bahwa hukum berfungsi sebagai penggerak pembangun nasional. Hukum mengatur masyarakat dan sekaligus mendorong perubahan ekonomi atau sosial melalui aturan-aturan penting seperti investasi, perizinan, dan birokrasi. Intinya, pembangunan nasional tidak akan berjalan efektif dan adil tanpa hukum yang kuat dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, pada bab 4, penulis menjelaskan bahwa perubahan Undang-Undang Dasar di era reformasi ini muncul karena banyak alasan. Seperti yang pertama, ada sejarah, hukum, dan politik. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini dianggap hal besar karena bangsa kita jarang mengubah pasal Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, pada bab 5 dan bab 6 menjelaskan konstitusi dan politik hukum. Bab 5 menerangkan bahwa konstitusionalisme adalah harapan agar semua tindakan negara selalu mengacu pada konstitusi, baik tertulis maupun tidak tertulis. Konstitusi itu sendiri adalah hasil kesepakatan bangsa. Kemudian, pada bab 6 membahas politik hukum, yaitu cara hukum direncanakan dan dijalankan. Penulis menekankan bahwa politik hukum harus selalu menjadi alat untuk mencapai tujuan negara. Kedua bab ini menegaskan bahwa perubahan mendasar seperti amandemen harus dilakukan dengan kesadaran, konstitusionalisme yang kuat, dan rencana hukum yang matang. Baik, di sini saya akan melanjutkan review bab 10. Bab 10 menjelaskan wawasan nasional, terutama wawasan Nusantara, sebagai dasar penting negara, bukan sekedar pandangan biasa. Penulis menyoroti bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan harus dikelola dengan rencana yang cerdas. Apalagi kita masih lemah dalam hal modal, ilmu, dan sistem manajemen. Buku ini menekankan bahwa pendidikan wawasan nasional harus dimasukkan ke dalam pelajaran agar semua masyarakat dan pemimpin punya cara berpikir yang strategis. Ini adalah ajakan untuk melihat kembali posisi tawar bangsa kita di dunia dan pentingnya kemandirian agar kebijakan yang dibuat benar-benar sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya,
Buku ini membahas masalah penting tentang hukum agraria atau pertahanan dan dampaknya setelah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 18 diamandemen. Bab 11 menceritakan sejarah hukum tanah dari zaman penjajahan Belanda sampai sekarang, termasuk bagaimana melindungi hak tanah adat. Penulis menggarisbawahi bahwa masalah tanah yang belum selesai menunjukkan sistem hukum kita masih rapuh. Selain itu, bab 12 mengkritik sistem pembinaan aparat, eksekutif, dan legislatif di daerah. Kritik keras ditunjukkan pada kurangnya kemampuan dan kesiapan anggota dewan. Buku ini mengajak pemerintah untuk menjalankan amanat konstitusi dan menciptakan sistem pengelolaan negara yang kuat, stabil, dan benar-benar mementingkan rakyat. Buku ini intinya membahas soal aturan main negara kebijakan Republik Indonesia. Penulis menjelaskan bahwa membuat kebijakan itu bukan cuma sekedar bikin keputusan, tapi harus benar-benar berdasarkan pada nilai-nilai luhur kita, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, supaya hasilnya benar-benar baik dan adil untuk masyarakat. Selain itu, buku ini mengkritik habis-habisan kualitas anggota DPR dan partai politik yang seringkali nggak punya bekal pengetahuan mendasar dan lebih mementingkan urusan pribadi atau kelompok. Padahal mereka harusnya jadi ujung tombak penegakan hukum dan pelayanan publik yang sesuai dengan hati nurani dan asas-asas yang sudah ditetapkan. Oke, baik, saya akan melanjutkan mengenai bab 13. Pada bab 13 itu mengungkap bahwa korupsi sudah meluas di pemerintah pusat maupun daerah. Seringkali terjadi melalui kerjasama gelap antara pejabat birokrasi dan pengusaha. Akibatnya kepentingan publik dan negara atau masyarakat dikesampingkan demi kepentingan pribadi atau kelompok. Penulis mencatat bahwa pengawasan internal tidak berjalan karena para atasan seringkali sudah terlibat suap bersama, bahwa mereka yang membuat pengawasan menjadi tidak efektif. Selanjutnya kita membahas mengenai bab 14, membahas tentang desentralisasi dan otonomi daerah. Penulis berpandangan bahwa otonomi daerah harus dijalankan dengan tujuan utama untuk menyejahterakan rakyat secara luas, bukan sekedar memindahkan kekuasaan dari pusat ke daerah. Buku ini menekankan perlunya kebijakan desentralisasi fokus pada peningkatan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Secara keseluruhan, buku ini adalah refleksi kritis tentang tantangan administrasi negara, mulai dari masalah korupsi, sistematik, hingga pentingnya otonomi daerah yang benar-benar bermanfaat bagi rakyat. Kesimpulan dari buku ini menegaskan bahwa keberhasilan Indonesia bergantung pada keselarasan politik hukum, konstitusi, dan kebijakan publik dengan 3 tantangan utama: memperkuat wawasan nasional dan konstitusionalisme pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945, memperbaiki integritas implementasi hukum yang lemah dan birokrasi korupsi, serta mengarahkan desentralisasi agar benar-benar menyejahterakan rakyat. Secara keseluruhan, buku ini merupakan seruan kritis untuk membangun sistem nasional yang adil, berintegritas, dan menjadikan hukum sebagai penggerak keadilan serta kesejahteraan. Bye. Bye-bye. See you. See you. Seringkali sudah pertama itu apa pertama bahwa konstitusional masalah